Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kembali lagi bersama channel Zona Pertanian. Seperti biasa, channel Zona Pertanian akan menyajikan berbagai informasi seputar pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang rekomendasi berbagai macam pupuk di fase generatif atau fase bunga dan buah. Seperti apa pembahasannya? Silakan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di-like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Baiklah, mari kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Jenis dan macam pupuk disesuaikan penggunaannya sesuai fase pertumbuhan tanaman, yaitu fase vegetatif atau pertumbuhan, dan fase generatif yaitu fase pembungaan dan pembuahan. Pada fase pertumbuhan, tanaman membutuhkan unsur hara N yang lebih tinggi dibandingkan unsur P dan K, dan sebaliknya pada fase generatif tanaman membutuhkan unsur hara P dan K lebih tinggi dibandingkan dengan unsur N. Dan berikut beberapa macam pupuk yang dapat digunakan dalam pemupukan tanaman fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan. Yang pertama, pupuk NPK Novatek Ungu. Pupuk ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur hara nitrogen 12%, fosfat 12%, kalium 17%, sulfur 8%, dan magnesium 2%. Pupuk ini memiliki berbagai keunggulan yaitu 1. Bebas klorin dan tidak mempengaruhi pH tanah, sehingga aman untuk tanaman budidaya yang sensitif terhadap klor seperti tembakau, durian, melon dan lain-lain. 2. Meningkatkan hasil panen yang signifikan. Dan yang ketiga, jumlah pemakaian pupuk lebih hemat. Berikutnya pupuk NPK Grower 15920. Yaitu pupuk NPK yang memiliki kandungan unsur hara nitrogen 15%, fosfat 9%, kalium 20%, sulfur 3,40% dan unsur mangan 1,08%. Dengan kandungan unsur hara tersebut NPK Grower sangat cocok diaplikasikan pada fase generatif. Pupuk ini memiliki berbagai manfaat diantaranya, yaitu, tanaman tumbuh dengan sehat dan memaksimalkan produktivitas jangka panjang. Hasil produksi meningkat dengan meningkatnya jumlah dan juga ukuran buah atau umbi, meningkatkan kualitas, rasa, warna, kesegaran dan daya simpan buah atau umbi. Berikutnya, pupuk NPK Fertila 81519, yaitu pupuk makro yang memiliki kandungan unsur hara nitrogen 8%, fosfat 15%, dan kalium 19%. Pupuk ini sangat cocok untuk tanaman tembakau untuk meningkatkan produksi dan kualitas. Hasil tembakau kering lebih meras dan elastis, aroma, daya bakar, dan warna lebih bagus. Selain digunakan untuk tembakau, pupuk NPK Fertila juga sangat cocok untuk tanaman kentang, tomat, cabai, melon, semangka, dan tanaman hortikultura lainnya. Berikutnya, pupuk NPK Mutiara Profesional 92525, yaitu pupuk majemuk yang memiliki kandungan unsur hara nitrogen 9%, fosfat 25%, dan kalium 25%. Pupuk Mutiara Profesional menjadi solusi tepat bagi tanaman dalam memenuhi kebutuhan unsur hara, baik tanaman perkebunan ataupun pangan. Contohnya tanaman kedelai, karet, padi, kakao, kopi, kelapa sawit, tebu dan jagung. Dan berikut ini beberapa manfaat pupuk NPK Mutiara Profesional. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas, rasa, ukuran serta warna umbi atau buah. Yang kedua, hasil panen lebih segar dan dapat disimpan lebih lama. Yang ketiga, mampu meningkatkan hasil produksi panen. Yang keempat, tanaman bisa tumbuh sehat serta memaksimalkan produktivitas dalam jangka panjang. Berikutnya, pupuk NPK DGW Booster 12622, yaitu pupuk majemuk yang memiliki kandungan unsur hara nitrogen 12%, fosfat 6%, kalium 22% dan magnesium 3%. Pupuk ini sangat cocok untuk masa pembuahan yang berguna untuk meningkatkan kualitas buah dan menambah bobot dari buah tersebut dikarenakan kandungan unsur kalium yang tinggi. Berikutnya yaitu, pupuk NPK Yaramila Kompleks 12-11-18, yaitu pupuk majemuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro. Berikut diantaranya, nitrogen 12%, fosfat 11%, kalium 18%, magnesium 3%, sulfur 8%, boron 0,002%, mangan 0,002%, dan seng 0,002%. Pupuk ini dapat diaplikasikan pada semua tanaman perkebunan, seperti lada, kopi,
teh, tembakau, dan kelapa sawit. Pupuk ini juga cocok untuk tanaman hortikultura, seperti terong, cabai, tomat, kubis, kembang kol, dan kentang. Selain itu, pupuk ini juga cocok untuk tanaman buah seperti jeruk, pisang, mangga, apel, dan durian. Berikutnya, pupuk NPK Yaramila Winner 15920, yaitu pupuk majemuk yang memiliki kandungan unsur hara, nitrogen 15%, fosfat 9%, kalium 20%, sulfur 3,40%, magnesium 1,3%, boron 0,012%, mangan 0,016%, dan seng 0,016%. Pupuk ini dianjurkan digunakan pada fase generatif, mulai dari pembungaan, untuk meningkatkan hasil panen. Berikutnya, yaitu pupuk kalium nitrat atau KNO3 putih. KNO3 putih adalah sejenis pupuk yang mengandung potasium nitrat atau juga disebut kalium nitrat, yang terdiri dari kandungan nitrat 13% dan kalium 46%. Unsur yang terdapat pada KNO3 putih sangat diperlukan bagi tanaman dalam membentuk nutrisi tanaman. Berikut ini beberapa keunggulan pupuk KNO3 putih: merangsang dan mempercepat pertumbuhan akar tanaman, menyuburkan dan memperkuat jaringan tanaman, menjaga kekebalan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, mempercepat pembesaran buah, meningkatkan tingkat kemanisan pada buah, nitrogen dalam bentuk nitrat sehingga mudah dan cepat terserap oleh tanaman. Tidak mengandung unsur klor sehingga tidak meracuni tanaman yang sensitif klorin, mengandung unsur kalium yang tinggi sehingga mampu mencegah kerontokan pada bunga dan buah, meningkatkan hasil panen tanaman dan buah-buahan. Berikutnya, yaitu pupuk MKP atau monokalium fosfat. Sesuai dengan namanya memiliki kandungan unsur hara fosfat 52% dan kalium 34%. MKP berfungsi dalam merangsang pertumbuhan akar, merangsang pembungaan dan mencegah kerontokan bunga dan buah. Dan untuk metode pengaplikasian pupuk ini bisa melalui penyemprotan ke daun, sistem kocor, sistem tabur maupun sistem hidroponik. Berikutnya, yaitu pupuk kalsium nitrat. Selain digunakan dalam fase vegetatif, kalsium nitrat juga baik ketika digunakan dalam pemupukan di fase generatif. Kombinasi unsur kalsium dan nitrogen dalam bentuk nitrat memberikan efek yang baik karena pupuk menjadi lebih mudah larut dalam air, sehingga akar tanaman lebih mudah menyerap unsur hara yang tersedia dan kebutuhan tanaman lebih cepat terpenuhi. Dan berikut ini beberapa fungsi dan manfaat pupuk kalsium nitrat. 1. Mempercepat pertumbuhan daun dan batang tanaman. 2. Meningkatkan zat hijau daun atau klorofil. 3. Meningkatkan hasil produksi tanaman. 4. Meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. 5. Meningkatkan kualitas hasil panen. 6. Hasil panen lebih tahan selama transportasi. 7. Hasil panen lebih tahan lama dalam penyimpanan. 8. Akar tanaman lebih cepat menyerap kalsium dan nitrat yang ada di dalam tanah. Dan itulah beberapa rekomendasi pupuk yang bagus untuk tanaman di fase generatif. Semoga sedikit banyak dapat membantu teman-teman dalam menentukan pupuk yang cocok untuk tanamannya di fase generatif. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.